Seberapa banyak yang kita ketahui tentang planet kita? Orang-orang terus mempelajarinya. Mereka mendaki gunung, turun ke dasar laut, dan menjelajahi hutan lebat. Sepertinya pada abad ke-21, seharusnya tidak ada lagi misteri yang tersisa di bumi. Ternyata tidak demikian. Cukup kunjungi Teluk Benggala untuk menemukan salah satu tempat paling misterius di planet ini. Saya sarankan Pulau Sentinel Utara. Ini bukan perjalanan yang mudah. Dalam video ini, Anda akan mempelajari apa yang tersembunyi di pulau tertutup di Samudra Hindia. Akan saya tunjukkan betapa bahayanya rahasia orang lain dan timbulnya korban karena keingintahuan. Anda bahkan mungkin mengenal salah satu suku paling misterius di planet ini dan lebih baik melakukannya secara virtual. Mengapa? Anda akan lihat sendiri. Pertama, beberapa fakta. Anda mungkin pernah mendengar tentang Pulau Sentinel Utara. Ini hanyalah salah satu dari banyak pulau di Samudra Hindia. Tidak terlalu besar, sekitar 60 km persegi atau 23 mil persegi. Namun, pulau ini sama sekali tertutup untuk umum. Baik turis maupun penduduk pulau terdekat tidak dapat mendekatinya. Bahkan ilmuwan tidak diizinkan di sini. Tapi kenapa tempat ini sangat tidak terkenal? Saya akan memberitahu Anda sekarang. Ini bukan karena laba-laba atau ular berbisa. Dan tentu saja bukan kutukan kuno. Hanya saja pulau ini adalah rumah bagi orang paling tidak biasa di bumi. Di sebidang kecil tanah, ada kehidupan berjumlah 15-400 orang. Dan penyebaran ini bukan kebetulan. Saat ini tidak ada tamu di Sentinel Utara. Tidak ada yang menghitung orang, membuat catatan apapun. Kemungkinan besar penduduk lokal tidak bisa membaca atau menulis. Saya katakan kemungkinan besar karena tidak ada konfirmasi atas fakta-fakta ini. Ilmuwan hanya dapat berspekulasi dan mengamati dari jauh. Tentu saja dalam situasi seperti ini Anda dapat meminta bantuan teknologi modern, misalnya citra satelit. Tetapi bahkan di sini kita gagal. Pulau ini tertutup hutan lebat seluruhnya kecuali pantai. Tidak mungkin melihat apapun melalui vegetasi. Secara teoritis, apapun bisa disembunyikan di sana. Dinosaurus hidup, jejak peradaban alien, kota bawah tanah Atlantis. Kenapa tidak? Sedikit yang diketahui tentang orang-orang yang tinggal di pulau ini. Mereka disebut orang Sentinel. Mereka adalah salah satu masyarakat adat Andaman yang hidup sendiri. Menurut para ilmuwan, selama sekitar 60.000 tahun, para Sentinel hidup dengan mengisolasi diri yang nyaris sempurna. Artinya, sejak zaman primitif. Selama ini, mereka berkembang secara mandiri, tanpa melihat bagian dunia lainnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa itu Bitcoin, pemanasan global, dan Netflix. Mereka bahkan tidak tahu apa itu kuda. Beberapa peneliti berhasil melihat penduduk asli. Penduduk lokal digambarkan sebagai orang yang relatif pendek, sekitar 165 cm atau 5,5 kaki. Ini mungkin karena dwarfisme pulau. Ilmuwan juga mencatat kulit gelap, berkilau, bahkan gigi dan otot yang kuat. Orang Sentinel adalah pemburu pengumpul. Meskipun ribuan tahun terakhir, mereka belum mengubah kebiasaan mereka. Suku tersebut mungkin menggunakan busur, panah, dan tombak untuk berburu hewan darat. Mereka kumpulkan makanan laut dengan tangan, seperti kepiting dan kerang. Diyakini penduduk asli memakannya dalam jumlah besar. Permukiman mereka penuh dengan cangkang kosong. Beberapa dari praktik mereka belum berkembang sama sekali sejak zaman primitif. Diyakini Sentinel tidak terlibat dalam pertanian, meskipun mereka bisa membuat kano. Tetapi yang paling menarik adalah tidak jelas apakah penduduk asli tahu cara membuat api meskipun mereka menggunakannya. Bahkan di tahun 2020, coba bayangkan itu. Orang-orang Sentinel tinggal di gubuk non-permanen kecil, menghargai metal, menari, dan berbicara bahasa yang tidak dikenal. Itu saja. Pulau unik dari peradaban yang unik. Ilmuwan akan rela melakukan apa saja untuk mempelajari suku setempat. Tapi ini dilarang, bukan oleh penduduk pulau itu sendiri tentu saja. Secara resmi, Pulau Sentinel Utara dikelola oleh India, meskipun tidak ada kesepakatan antara penduduk asli dan pemerintah. Namun, otoritas India memastikan para Sentinel tidak diganggu. Alasan utamanya adalah keterasingan suku.
Setelah hidup selama ribuan tahun tanpa kontak dengan dunia luar, suku tersebut belum mampu mengembangkan kekebalan terhadap penyakit umum. Bahkan interaksi singkat dengan seseorang dari luar bisa berakhir dengan sangat menyedihkan. Dalam komunitas primitif, penyakit akan menyebar dengan sangat cepat. Para sentinel berisiko terbunuh. Dan ini bukanlah ancaman kosong. Pada abad ke-19, perwira Inggris Maurice Vidal Portman mempelajari penduduk pulau itu. Studi ini tidak bisa disebut manusiawi. Pada satu poin, Portman menculik 6 sentinel. Dia kemudian membawa mereka ke kota besar terdekat. Semua penduduk asli segera jatuh sakit dan 2 orang dewasa meninggal. Portman mengembalikan 4 anak yang sakit ke pulau itu dan meninggalkan mereka di pantai. Untungnya, terlepas dari eksperimen seperti itu, suku tersebut selamat. Pulau ini terlindungi. Penyakit dari daratan tidak sampai ke sana. Kapal patroli perbatasan India secara berkala berpatroli di perairan pesisir. Hanya bisa didatangi dalam jarak 19 km atau 5 mil laut. Lebih dekat dari itu adalah area terlarang. Pulau Sentinel Utara dilindungi sebagai harta karun yang sesungguhnya, dan ini sebagian benar. Sangat sedikit manusia yang tidak bisa dihubungi seperti para sentinel yang tersisa. Bagaimanapun, penduduk pulau juga bisa membela diri, apalagi mereka melakukannya secara rutin. Mereka dengan sengaja menolak untuk menghubungi dunia luar, dan mereka bereaksi sangat agresif terhadap orang asing. Ketika saya mengatakan agresif, maksud saya para sentinel siap membunuh orang luar manapun, bahkan jika mereka tidak terancam. Tentu saja ada juga kontak damai. Yang pertama terjadi pada tahun 1991, tetapi dalam 1997 kunjungan ke pulau itu terhenti. Sekarang mereka mencoba untuk tidak menghubungi sentinel sama sekali. Pada tahun 2004, setelah gempa bumi di Samudra Hindia, pemerintah India mengirim helikopter ke pulau itu. Bencana yang merenggut nyawa lebih dari 200.000 orang itu seharusnya telah menghancurkan para sentinel, tapi penduduk asli selamat dari bencana itu. Bagaimana mereka bertahan? Ini tidak diketahui. Unsur-unsur tersebut merusak terumbu karang tempat mereka mencari makan. Meskipun penduduk pulau beradaptasi, tapi mereka tidak terlalu senang dengan helikopter itu. Mereka mulai melempar batu dan tombak ke arahnya dan membidiknya dengan panah. Secara umum, mereka menjelaskan bahwa mereka baik-baik saja. Ngomong-ngomong, para ilmuwan percaya bahwa permusuhan para sentinel adalah tanda stabilitas fisik dan budaya masyarakat, bukan hanya keinginan untuk menembak jatuh burung besi yang besar. Meskipun ada larangan resmi dan resiko yang mengancam jiwa, orang-orang masih tertarik ke Pulau Sentinel Utara. Pada tanggal 27 Januari 2006, para nelayan India secara ilegal menangkap kepiting di dekat pulau terlarang. Mereka tidak menanggapi sinyal peringatan dari kapal lain saat kapal mereka hanyut ke perairan dangkal. Sayangnya, para nelayan ini tidak pernah kembali ke rumah. Kapal itu diserang oleh tentara sentinel yang membunuh para penyusup. 3 hari kemudian, helikopter penjaga pantai India terbang ke pulau itu untuk mengambil jenazah para nelayan. Para sentinel menemui mereka dengan tombak dan panah. Perlawanan itu begitu kuat sehingga mayat-mayat itu harus ditinggalkan di pulau itu. Kata mereka, penduduk asli menguburkan para nelayan. Hampir semua yang mencapai Pulau Sentinel Utara menghilang tanpa jejak. Pada tahun 2018, nasib para penangkap kepiting yang malang diulangi oleh misionaris John Allen Chow. Untuk sampai ke pulau itu, dia membayar 2 orang nelayan sekitar $30.000. Beberapa kali, Chow mencoba melakukan kontak dengan penduduk asli, tapi semuanya berakhir seperti yang sudah-sudah. Sentinel membunuhnya dengan busur dan anak panah. Nelayan yang membawanya ke pulau itu kemudian ditangkap. Jenazah Chow tetap berada di Sentinel Utara dan mungkin telah dikuburkan. Saat ini, Pulau Sentinel Utara tetap menjadi salah satu tempat yang paling sedikit dipelajari di bumi. Kita hanya bisa menebak apa yang tersembunyi di kedalaman hutannya dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh suku yang selamanya terjebak di zaman purba. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang video baru menarik yang bisa Anda dapatkan nanti.